Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين، إلا أن قال: فصل: تشديدات التشهد 21 خمس زائدة في أكمله و16 في أقله. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita malam hari ini membahas mengenai tasyahud akhir dan bacaan dan tasydid yang ada pada tasyahud akhir itu. Di antara rukun sembahyang yaitu adalah membaca tasyahud. Bacaan tasyahudnya itu rukun dan duduk tasyahudnya juga itu adalah rukun. Sehingga apabila seseorang salah dalam membaca tasyahud itu, maka tidak sah sembahyangnya, karena dia termasuk daripada rukun qauli sama dengan Al-Fatihah dan juga takbiratul ihram. Jadi amun tak salah hurufnya, tak tinggal tasydidnya, ataupun nang asalnya berharakat fathah dibaca sukun mati, maka tidak sah bacaan tasyahudnya, tidak sah pula sembahyangnya. Nah, maka beliau menyebutkan di sini tasydidatut tasyahudi 21. Ujar sinin bermula tasydid yang ada pada bacaan tasyahud itu 21, ada 21 tasydid jumlahnya. Khamsun zaidatun fi akmalihi, 5 tambahan. Sitta asyarata fi aqallihi, 16 itu pada paling sedikitnya, atau 16 itu minimalnya. 16 tasydid pada tasyahud itu wajib hukumnya, dan 5 itu sunnah hukumnya. Adapun bacaan tasyahud yang wajib kita baca
ketika di tasyahud akhir itu hanyalah seperti ini bunyinya, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu bacaan tahiyat yang paling pendek. Nah, itu bisa kita baca ketika kita hendak cepat, misalnya sembahyang sunat orang sudah tamat. Nah, kita sembahyang sunat hari Jumat, khatib sedang berkhutbah, maka kita wajib meringkas seringkas-ringkasnya sembahyang kita tadi. Maka kita baca tahiyat paling pendek, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Salamnya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahiyat yang paling pendek. Nah, sehingga tasdidnya yang ada di tahiyat paling pendek tadi itu adalah jumlahnya 16. Adapun pada sempurnanya tasyahud itu bunyinya seperti ini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatulillah. Yang asalnya, yang wajibnya salamun alaika, lalu sunnah menambahi pakai alif lam di mukanya, maka menjadi assalamu alaika. Jadi menyambat as itu hukumnya sunnah, yang wajibnya salamun alaika. Begitu pula yang kedua, salamun alaina, sunnah, yang sempurnanya ditambahi alif lam di mukanya, lalu menjadi assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, namun kada salah ada sekitar 20 bacaan tasyahud ini, 20 hadis riwayatnya. Jadi NU memilih yang ini bacaannya, Muhammadiyah memilih yang ini bacaannya, ada lagi mazhab lain memilih di antara 20 hadis tadi. Lalu pada kaum menyalahkan, aku ada mendengar orang membaca at-tahiyyatu lillah, as-salawatu thayyibatu, assalamu alaika, ada membaca itu ada satu riwayat. Nah, ada sekitar 20 riwayat hadisnya. Nah, jadi apabila ada seperti ini 20 hadisnya, kita ambil sebuting, kada boleh kita menyalahkan orang lain, ya kalau karena ada hadisnya. Orang lain yaitu juga mengambil sebuting, lalu kada boleh menyalahkan nang 19. Nah, kita mengambil hadis riwayatnya dari Ibnu Abbas, dan ini adalah, kalau kada salah dari Ibnu Abbas, dan ini adalah tahiyat yang terakhir kali dibaca oleh baginda Nabi Muhammad, diajarkan kepada Ibnu Abbas. Kenapa diambil yang ini? Karena yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu yang paling sempurna. Ya kalau misalnya ulun mengajari 1, 2, 3, ada yang terakhir. Yang terakhir itu biasanya yang sempurna, tidak menyalahkan yang sebelumnya. Bacaannya yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Bunyinya seperti itu yang kita baca nang indah sembahyang ketika tasyahud tadi. Maka ujar beliau ada 16 tasydid wajib di situ, dan ada 5 sunnah tasydidnya. Jumlahnya semuanya ada 21. Di mana yang pertama at-tahiyyatu, at-ta di atas huruf ta harus menyambat at-tahiyyatu. Kada sah bilanya menyambat tahiyyatu, tahiyyatu. Kada pakai at, harus pakai at-tahiyyatu. Kemudian ya-nya ada tasydid juga, alal ya'i di atas huruf ya ada tasydid. Jadi ditekan dari huruf ha, hi, hiyya.
amunnya membaca at-tahiyatul mubarakatusnya banyak. Nah mulai bahari udah belajarnya. Lagi nggak belajar itu waktu anak bahari tahun 70-an belajar at-tahiyatul. Mulai sampai wah ini bacanya at-tahiyatul. Nang bujur at-tahiyatul. Coba biar iringi ulang bacaan at-tahiyatul. Disambung at-tahiyatul. Ya, harus hi-nya tadi harus ditekan supaya mantas ditekan ya. Bila nya kada ditekan at-tahiyatul jadinya. Bila nya bacanya at-tahiyatul maka ada satu tasydid yang luput, yang kada kena, yang kada terbuat, maka kada sah jadinya tasyahudnya, kada sah juga sembahyangnya. Nah itu dilatih. Kalau ada dilatih itu terus at-tahiyatul bacanya. At-tahiyatul dari hi-nya dikajut ataupun ditekan masukkan tayang at-tahiyatul. Kemudian yang banyak salah juga yaitu menyambat ha. Nyambatnya ha at-tahiyatul. Nah, ha-nya terganti huruf ha. Harusnya ha andaknya di tengah tenggorokan. Ain lawan ha andaknya di tengah. Ha lawan a andaknya di pangkal tenggorokan arah ke dada. Nah, amun membacanya at-tahiyatul maka ha artinya lain lagi kena. Berbeda hurufnya. Salah jadinya kada sah jadinya al-fatihahnya, kada sah tasyahudnya, kada sah juga sembahyangnya. Nah, jadi membacanya apa? Ha at-tahiyatul haqwa. Dilatih aja. Baca kagak bisa nyambet ya. Nah, itu amunnya orang tuh lah berisi tenggorokan nih tenggorokan kalau itu bisa nyambet ha pasti bisa. Soalnya andaknya nih tenggorokan kecuali tenggorokannya kada ada. Hanya kalau bisa nyambet. Selama tenggorokan ini ada, bisa nyambet. Cuman kebiasaannya tak andak di lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tak andak di sini. Coba naikkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Andaknya di tengah jadinya. Pasai. Karena salah andaknya takkan bawah, kalau salah jadinya. Coba naikkan ke atas sedikit, tak tengah jadi ha. Nah, jadi kebiasaan menyambet narai, amunnya kada bisa, kada mungkin karena tenggorokan berisi berataan. Nah, lain misalnya huruf lain, huruf ra, misalnya huruf yang ada yang tersentuh gigi kada begigi sih din. Misalnya aja lah, mungkin naik suara bacaannya itu, suara nang hurufnya tadi tersalah sedikit karena kada ada gigi sih di muka misalnya, angin keluaran, iyalah. Tapi amunnya masih huruf tenggorokannya ada, salah. Berarti itu kebiasaan dan memang bacanya tersalah. Amun hendak membujurakan masih bisa dikatakan. Nah, kemudian adapun al-mubarakat, nah ini sunnah tadi lah, kada wajib al-mubarakat. Nah, cuman di sini nang kebanyakan salah juga, banyak itu pendek. Ada orang panjang. At-tahiyyatul mubarakatus. Ada nih kada dibacanya pendek. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Kadang-kadang di TPA seakan-akan biasanya dilajari kayak itu gurunya seorang melajari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut ya. Banyak kada panjang, harusnya panjang. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, soalnya balain artinya. Bila inya nang banyak panjang barik ya, itu artinya berikan keberkahan yang diberkahi. Kalau barakah itu artinya onta yang sedang duduk. Jadi jauh benar bedanya. Nah, tak tinggal matnya aja tadi, tak tinggal nang panjangnya. Cuman itu amunnya salah di situ kada betul sembahyangnya. Sahaja karena kalimat mubarakatuh itu sendiri hukumnya sunnah. Nah, lain tah nang at-tahiyyatunya itu harus wujud dan itu. Kemudian as-salawatu, nah mubarakatus, di situ ada tasdid tus salawat. Nah, itu tasdid di situ hukumnya sunnah, kada wajib karena as-salawatu itu hukumnya sunnah.
membaca itu. Kemudian at-thayyibat di atas huruf ta, salawatut. Nah, tut thayyibat di atas huruf ta dan huruf ya. Nah, itu sunnah juga di situ tasydidnya. Hanya lillah, nah ini wajib, Pak. Nah, wajib membaca tasydid yang ada di lafaz jalalah, lillah wa thayyibatu lillah. Nah, assalamu alaina dan assalamu. Nah, itu di atas sin tasydidnya, assalamu sunnah hukumnya. Alaika ayyuhan nabiyyu. Nah, ayyu itu ada tasydidnya, nabiyyu juga ada tasydidnya. Bila tertinggal tasydidnya kada sah juga. Misalnya membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu ya nabiyyu kada nabiyyu. Orang nabiyyu ditekan bi-nya dimasukkan ke huruf ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi di atas huruf lam jalalah wa barakatuh. Nah, di sini juga banyak salah. Membacanya wa barakatuh. Nah, ini salah. Amunnya membaca di dalam sembahyang, dalam tasyahud ini kada sah jadinya tasyahudnya, kada sah sembahyangnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bar, ada orang nang bujur wabara, inyaranya itu barisnya fathah, dibacanya dimatikannya wabarakatuh, lalu tak salah jadinya. Nah, amunnya salam waktu ceramah, waktu pidato itu salah, cuman kada batal pidatonya, kada batal ceramahnya, cuman ketahuan jurang orangnya ada belajar itu kan syuting. Misalnya sebelum sambutan kan, misalnya sebelum ceramah kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahaja ceramahnya ini sahaja karena yang disampaikan, cuman padahal kan orang nang berilmu tahu, oh si ini kada tahu ilmunya, itu kan. Nah, amunnya waktu sembahyang, nah itu batal, antara batal kada batal. Nah, jadi nang baiknya di luar sembahyang dibujur apa, di dalam sembahyang dibujur apa. Kada ada orang yang akan kita jadinya. Bila assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian assalamu alaina di atas huruf sin tasydidnya wajib, itu sunnah. Alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di atas huruf lam jalalah. Nah, di situ bertasydid juga, dan illanya bertasydid. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan bacanya ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilallah itu jadi ilah jadinya. Ini yang bujur illa. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di atas huruf Muhammad, di atas huruf mim, dan juga di atas huruf ra, Muhammadar Rasulullah. Nah, sampai situ habis dah nangaran tasyahud tadi. Nah, pendek aja. Artinya at-tahiyyat, segala bentuk penghormatan. At-tayyibat, yang suci, aswa at-tahiyyatul mubarakat. Mubarakat, dan segala bentuk keberkahan, as-salawat, dan semua bentuk doa, kesucian, at-tayyibat, dan kebaikan, lillahi, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qila wa ruwiya, dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Mi'raj, Isra dan Mi'raj, Nabi naik sampai 7 langit, kemudian terus sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah, maka Nabi memuji Allah dengan pujian ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Makanya ada
sebuah hadis yang menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Karena persis tahiyat penghormatan yang dibaca oleh Nabi ketika sudah sampai kepada Allah sama dengan bacaan tasyahud penghormatan yang kita baca setiap kali kita tasyahud ketika sembahyang, sama bacaannya. Nah, jadi amunnya orang tadi mulai awal mengangkat takbir dalam keadaan hadir, menghadirkan keagungan Allah, terus dalam musyahadah, dalam muraqabah, terus dia rukuk seperti itu, sujud seperti itu, tuntung sembahyang, maka dia memuji pujian sama dengan pujian ketika Rasulullah dimi'rajkan bertemu dengan Allah, maka salat yang dia kerjakan tadi akan mengangkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Nah, kan ada lagi tempat ataupun tidak ada lagi derajat yang paling tinggi setelah derajat seseorang bertemu dengan Allah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Ini derajat paling tinggi. Begitu juga kita bila tuntung sembahyang, tasyahud itu kan andaknya terakhir dah. Artinya bila betul kita ini mendapatkan hakikat sembahyang, maka kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah, diangkat dengan derajat setinggi-tingginya. Sehingga dahulu para sahabat itu yang mereka mendapatkan hakikat sembahyang itu ketika kontak sembahyang, mereka kontak langsung dengan Allah. Maka apapun yang mereka minta langsung diturunkan oleh Allah. Nah, kebun kekeringan, sembahyang 2 rakaat, Allah turunkan hujan di kebun itu aja. Nah, di kebun Sayyidina Ja'far itu Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Di kebun itu tidak ada air, terkenal sudah. Nah, kemudian beliau membeli kebun tersebut, sembahyang sidin, anak sidin sajadah di tempat itu. Nah, itu sembahyang 2 rakaat, jasadin tabuk di bawah sajadah tadi, maka langsung keluar mata air yang mengalir terus menerus. Nah, sahabat anaknya meninggal dunia, sembahyang 2 rakaat dihidupkan oleh Allah. Ayo. Nah, keledainya mati di perjalanan, keledai mati, ada kendaraan mati, sembahyang 2 rakaat, hidup lagi keledai tadi dihidupkan oleh Allah. Nah, jadi semua permasalahan sahabat itu dengan sembahyang 2 rakaat selesai, karena memang betul-betul mendapatkan hakikat sembahyang. Nah, itu belajarnya kayak apa? Setiap ada masalah sembahyang 2 rakaat. Bila pian istiqomah kayak itu, suatu saat Allah akan perlihatkan di depan mata kita bahwasanya permasalahan kita selesai bukan karena duit, bukan karena harta, bukan karena tanda tangan, bukan karena orang lain, tapi karena sholat. Sholat itu menyelesaikan masalah kita. Nah, itu orang yang mendapatkan hakikat, karena mi'raj, dia telah naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pujian tersebut kepada Allah, maka Nabi tadi diam. Lalu kemudian Allah memberi salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ujar Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu daripada Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya khitabnya Assalamu alayka, keselamatan, kesejahteraan ke atas engkau wahai Nabi Muhammad, wahai ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi yang agung yang mulia, dan rahmat Allah, keberkahan Allah akan selalu menyertai engkau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sidin ingat pulang kita, umat sidin nih, gesan Nabi, jangan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan itu, rahmat Allah itu senantiasa untuk Nabi, jaka seorang ada. Lalu Nabi berkata, atau dalam riwayat lain malaikat yang berkata, Assalamu alayna, biar malaikat kepada kami, Assalamu alayna
wa ala ibadillahi sholihin. Salawat, kesejahteraan, keberkahan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah berikan kepada kita, kepada para malaikat, kemudian wa ala ibadillahi sholihin, dan ke atas semua hamba-hamba Allah yang saleh mulai saat itu sampai hari kiamat. Nah, jadi mun kita tuh sembahyang, kita telah mendoakan kesejahteraan kepada orang-orang saleh. Nah, alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hanya Nabi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian saking agungnya, mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib juga atau menjadi rukun juga, yaitu di dalam kita sembahyang itu bersalawat kepada Siddiq, bersalawat kepada Nabi. Nah, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu ada perintah setelah itu, setelah Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Shallu itu kalimatnya dalam bahasa Arab adalah fi'il amar. Setiap fi'il amar itu yaqtadil wujub, atau ada perintah wajib di situ. Al-amru lil wujub itu hukum asalnya. Perintah itu hukumnya wajib. Maka wajib dari ayat tersebut, wajib orang beriman itu bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu apabila hendaknya, nah, ada yang mengatakan, ulama berpendapat seumur hidup sekali. Ada yang berpendapat yaitu 2 kali. Ada yang berpendapat, nah, pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang kita pegangi adalah salawat yang wajib kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad adalah ketika kita sembahyang. Nah, dikaitkan kita dengan sembahyang, walaupun mungkin dalam mazhab lain itu tidak wajib, ataupun dalam pendapat ulama lain kada wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ayat tadi dikaitkan dengan ini, yaitu wajib menyertakan salawat dan salam di dalam sembahyang, andaknya yaitu imbah tahiyat, imbah baca tahiyat. Nah, lalu salam, lalu bersalawat. Nah, amunnya kada bersalawat, maka pada sah sembahyangnya. Jadi kayak apa aja harapnya orangnya, misalnya amunnya imbah baca tahiyat tadi langsung salam, ada bersalawat, maka ada sah sembahyangnya. Nah, ini merupakan keutamaan baginda Nabi Muhammad dan keutamaan juga keluarga baginda Nabi Muhammad, dan kita disuruh bersalawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Maka di dalam salawat itu ada tasydidnya juga. Ujar Sidin di sini tasydidnya ada 4. Paling sedikitnya salawat ke atas baginda Nabi Muhammad, tasydidnya ada 4. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu satu, Allah di atas lam, humma di atas mim, shalli di atas lam, shalli, kemudian ala Muhammadin di atas mim. Jadi yang wajibnya salawat itu kayak apa? Yang paling pendek adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ditambahi sayyidina kah? Kada tambahi sayyidina. Hadisnya kada bertambah sayyidina. Cuman amun kita tambahi sayyidina, itu merupakan bentuk penghormatan kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambahi sayyidina, ya kada apa-apa. Nah, misalnya hendak mengkaya hadis itu juga Allahumma shalli ala Muhammad, ya kada apa-apa juga. Tapi yang lebih bagus ditambahi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang salawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad itu jangan wajib. Adapun wa ala ali, kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, itu hukumnya sunnah ab'ad. Apabila ditinggalkan, maka sunnah sujud sahwi. Misalnya tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ingat situ ya, pada hendak mengucapkan wa ala ali Muhammad karena benci dengan keluarga baginda Nabi Muhammad misalnya, maka
sunnah dituntut orang itu sujud sahwi. Nah, kayak apa? Amunnya orang itu benci lawan habaib, benci lawan keturunan Rasulullah, ya loh. Tapi setiap sembahyang mendoakan, setiap sembahyang menyebut keluarga baginda Nabi Muhammad wa ala ali, itu terbuat itu keluarga baginda Nabi Muhammad habaib itu. Nah, jadi karena misalnya ada sebagian habaib misalnya karena beliau tidak alim atau tidak belajar, lalu banyak kesalahan pada sidin macam-macam, maka kita jangan memandang kesalahannya, kita cuma memandang kebaikannya. Adapun kesalahan itu bisa terjadi pada habaib dan juga tidak bukan pada habaib. Ya, pandang kebaikannya, yaitu di dalam jasad tubuh beliau itu, bukan habaib itu, ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya itu di situ, tersendiri di situ. Walaupun kada alim, walaupun kada bisa baca kitab, walaupun kada bisa baca doa, misalnya baca doa terpuntal-puntal, asalkan habibnya habib asli, lain habib palsu. Habibnya habib asli, maka walaupun beliau kada alim, maka tetap kita ini wajib memuliakan karena mengalir darah baginda Nabi Muhammad pada tubuh sidik. Dari situ kemuliaan mereka. Nah, lalu salawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terusakan, salawat yang paling afdal itu adalah salawat Ibrahimiyah. Maka karena yang paling afdal salawat Ibrahimiyah itu yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang kita baca ketika kita sembahyang 5 waktu, sama sembahyang jenazah itu juga yang dibaca salawat Ibrahimiyah namanya. Sedikit sekali sifat salawat dari baginda Nabi Muhammad. Nah, mungkin beberapa aja yang langsung, maksudnya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Ada yang lainnya tuh lewat mimpi, mungkin habaib atau ulama bermimpi seperti itu. Nah, adapun yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, sifat salawat itu terhitung dengan jari, sangat sedikit. Di antaranya adalah yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sampai situ habis sempurna tasyahud dan juga sholawat. Kemudian ada beberapa riwayat dari baginda Rasulullah, bacaan doa yang kita baca imbah membaca tasyahud tadi. Nah, jadi yang ini diutamakan daripada membaca doa lain. Kenapa? Pertama, hadisnya adalah di satu hadis ujar Nabi, janganlah kalian meninggalkan di dalam sembahyang atau imbah sembahyang berlindung daripada 4 perkara. Berlindung daripada api neraka, berlindung daripada azab kubur, dari fitnah dunia dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah dajjal. 4. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini satu riwayat hadisnya, satu paket hadisnya. Misalnya imbah baca innaka Hamidum Majid tadi, langsung baca ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Satu hadis, salam, itu sudah boleh. Ataupun hadis yang kedua, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Hingga situ aja hadisnya, la ilaha illa anta. Adapun tambahannya subhanaka ini ataupun apa ya muqallibal qulub, itu tidak ada dalam hadis ini, cuman dibuat ke situ. Bolehlah, boleh. Nak membuat itu sekadar doa aja, panjang lagi dari bayi itu boleh. Asal sembahyang sorangan, sembahyang jadi imam misalnya, baca panjang kada boleh. Nah, itu satu hadis, satu paket. Nah, boleh indah kita baca fil alamin innaka Hamidum Majid, langsung baca doa ini, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu sampai la ilaha illa anta, tambahi misalnya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu salam. Itu satu paket hadisnya.
Kemudian yang ketiga yaitu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwa doa tersebut adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Riwayatnya zulman katsira, satu riwayat. Riwayat yang kedua zulman kabira. Lalu digabungkan oleh ulama dua riwayat hadis itu menjadi zulman katsiran kabira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, boleh dibaca ketiganya, boleh bila karena sembahyang surangan. Menjadi imam jangan baca ketiganya karena lambat. Amunnya nang hendak membaca dua aja boleh juga, atau hendak pendek baca salah satu daripada yang tiga tadi. Nah, mana yang diambil yang paling pendek misalnya, nah itu riwayatnya datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya imbah fil alamin innaka hamidum majid, langsung baca Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambungannya lagi sedikit adalah salam, dan ujar beliau aqallu tasydid, aqallu salam adalah assalamualaikum. Itu. Assalamualaikum. Nah, itu yang paling minimalnya. Ada pakai warahmatullah. Assalamualaikum. Nah, warahmatullahnya kada apa. Yang paling pendeknya adalah assalamualaikum. Cuman yang diperhatikan adalah ketika tasydid yang ada di huruf sin, yang ada kadang-kadang imam bahkan masya Allah bacanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan kada pakai as. Bilanya kada pakai as, ada satu rukun yaitu tasydid yang tinggal kada sah sambayangnya. Menjadi imam kada sah jadi imam. Nah, amunnya tahu makmum itu maka mufarakah membaca assalamualaikum, betul assalamualaikum jadi imam. Nah, salah imam baca itu mufarakah kita kada boleh mengikuti imam karena rusak. Nah, makanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ditambahi ke pulang warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang ada hadisnya. Makanya ada sebagian misalnya seperti saudara kita Muhammadiyah membuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada hadisnya. Nah, cuman kita dalam mazhab Imam Syafi'i kalau sembahyang 5 waktu ujar sidin cukup sampai warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang wabarakatuh itu ujar sidin khusus di sembahyang jenazah, sembahyang mayit, menyembahyangkan mayit. Itu pun berbeda antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan kada. Maka imam yang arif, yang mengetahui hukum fikih, mengetahui perbedaan antara Imam Ramli dan Ibnu Hajar, maka dia akan menggimitakan, menyebutnya cuma begimit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada dinyaringkannya semuanya karena apa? Karena di situ ada mahallul khilaf, ada tempat khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Nah, amunnya banyarin itu semuanya ya kada apa-apa juga. Ini kisahnya amunnya orang tadi sudah belajar, tahu ilmunya, maka dia akan seperti itu lebih bagus. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tasyahud, tasydidnya tadi, ataupun sesuatu yang lain, pertanyaan yang lain boleh. Adalah pertanyaan. Kira-kira paham